melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan materi tentang psikologi Islam yang berjudul Paradigma dan Pola Pengembangan. Pembahasan pertama yaitu definisi psikologi dan psikologi Islam. Kesatu, definisi psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani yang artinya psikis atau jiwa dan logos yang artinya ilmu atau studi. Psikologi awalnya mempelajari tentang jiwa, roh, dan sukma yang kini menjadi fokus pada perilaku manusia karena keterbatasan dalam mempelajari aspek abstrak secara empiris. Yang kedua yaitu definisi psikologi Islam. Psikologi Islam biasa disebut dengan ilm al-nafs atau al-islami dan berbagai istilah lainnya. Psikologi Islam ini menggunakan prinsip-prinsip Islam yang memahami dan meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan mental melalui filsafat, teori, dan metodologi yang didasari pada sumber-sumber Islam. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup. Psikologi Islam memiliki ruang lingkup yang khas dan fokus pada aspek-aspek kejiwaan seperti al-ruh, al-nafs, dan al-qalb yang diteliti melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan psikologi sekuler, psikologi Islam tidak hanya memperhatikan perilaku tetapi juga sifat asli jiwa dan nilai moral. Memiliki tujuan untuk menerapkan nilai moral Islam dalam penelitian dan pengembangan diri serta memahami psikoterapi dalam konteks Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu ontologi menurut psikologi Islam. Ontologi psikologi sekuler melihat kematian sebagai akhir hidup yang harus dihindari agar tidak menimbulkan kecemasan. Sementara itu, psikologi Islam menganggap kematian sebagai bagian alami dari kehidupan serta mendorong sikap sabar dan syukur dalam menghadapi berbagai kondisi. Pendekatan Islam menawarkan perspektif yang lebih rasional dan holistik dalam mengelola kehidupan dengan kesabaran dan syukur sebagai sikap universal dan efektif. Aksiologi menurut psikologi Islam. Aksiologi merupakan ilmu yang berkaitan tentang nilai yang memberikan suatu tujuan dengan cara yang masuk akal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan kesalahan-kesalahan yang terakumulasi sebagai sarana belajar. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai, etika, dan juga moral dalam suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks psikologi Islam, aksiologi membahas tentang manfaat serta tujuan dari pengetahuan psikologi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan aksiologi dalam psikologi Islam. Yang pertama yaitu psikologi Islam yang berfokus pada pembangunan akhlak yang mulia seperti kejujuran, kebijakan, keadilan, dan ketakwaan. Ini bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang secara jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu psikologi Islam yang bertujuan untuk memahami serta mengembangkan potensi manusia sesuai dengan ajaran dalam Islam dengan membantu manusia mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Untuk yang ketiga yaitu nilai-nilai yang menjadi landasan dalam psikologi Islam adalah nilai-nilai Islami seperti tauhid, ibadah, akhlak, dan tujuan hidup yang mulia. Di sini, psikologi Islam menolak nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, yaitu psikologi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
menghindari segala bentuk tingkah atau perilaku yang merendahkan seseorang secara kurang ilmu. Psikologi harus digunakan dalam hal-hal yang berguna untuk memulihkan harkat dan martabat, bukan untuk merendahkan. Yang terakhir yaitu 5. Psikologi Islam menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bahasan selanjutnya yaitu pola pengembangan dalam psikologi Islam. Pola pengembangan Islam telah berkaitan dengan pemikiran dua tokoh penting, yaitu Ismail Razi Al-Faruqi dan Ziauddin Sardar. Islamisasi sains bermula dari upaya penggabungan antara ilmu pengetahuan modern dengan Islam, yang telah dikatakan oleh Ismail Razi Al-Faruqi. Terdapat 4 pola yang digunakan oleh ilmuwan muslim psikologi untuk menghasilkan psikologi Islami. Pola pertama yaitu menjelaskan masalah-masalah keislaman dengan menggunakan konsep psikologi barat modern. Pola kedua, membandingkan pandangan Islam dengan pandangan psikologi barat modern. Pola yang ketiga, memberikan perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi. Dan pola yang keempat, yaitu mengembalikan ilmu pengetahuan tentang manusia. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu urgensi psikologi Islam. Urgensi psikologi Islam semakin relevan dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional yang dihadapi individu. Dengan demikian, psikologi Islam berperan penting untuk memahami manusia secara utuh dari perspektif agama dan dapat